Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini and Juju. Juju and Dini. Baju aku mau cerita deh. Iya. Aku pernah gagal donor darah. Kenapa? Mending lah gagal donor darah daripada gagal nikah. Ayo. Iya, dulu sakit hati banget itu. Apa aku gagal donor darah tuh gara-gara aku bohong baju. Bohongnya Ke gimana? petugas-petugasnya. Jadi itu kan aku sama teman-temanku kan suka bareng-bareng gitu kan. Mereka ini cowok-cowok gitu. Jadi mereka selalu oke aja apa terus gitu. Setelah tes ini apa namanya tensi terus mereka HB itu langsung mereka donor darah gitu. Aku gagal di HB gitu karena aku bohong di tempat tensi. HB-mu kurang. Gara-gara ya HB ku kurang. Gara-gara aku bohong itu tidurnya semalam jam berapa Mbak? Padahal aku tidur setengah 12. Jam 9 Mbak, setengah 10 gitu. Saya bangun jam 5 saat subuh gitu. Padahal setengah 12. Tensinya normal sih, tapi HB-nya tuh turun. Ternyata salah satunya itu faktornya karena aku bohong, karena aku kurang tidur. Kurang tidur. Jadi tidurnya kalau nggak kurang cukup. tidur tuh HB-nya turun. Ngaruh kalau aku, iya. Iya, dan nggak boleh donor darah. Nggak boleh donor darah karena HB cukup donor darah tuh minimal 12,5 baju gitu, sampai 17. Di atas 17 juga nggak bisa gitu. Waktu itu temen aku juga 18 itu nggak ditolak gitu. Ya gitu, jadi kurang tidur gara-garanya, makanya nggak bisa donor darah. Nah baju gimana? Baju pernah kurang tidur juga nggak? All the time. All the time. Tiap hari kan saya memang kurang tidur. Memang Iya. saya tipe orang yang nggak banyak tidur. Nanti kita bahas itu deh untuk Iya. gaya hidup kita, bagaimana tidur kita. Tapi kita mau ngasih tahu ke teman-teman bahwa ada beberapa gangguan tidur. Siapa tahu kan ada teman-teman yang juga mengalami itu atau anggota keluarga ya yang mengalami itu. Iya benar. Ibu saya tuh emak tuh insomnia, Din. Iya, Waktu iya. itu tuh paling tapi beliau sempat ngorok juga, tapi kan ngorok sebentar bangun lagi, Iya. bangun lagi kayak gitu. Jadi nggak pernah deep sleep yang panjang, yang tidurnya Tidur berkualitas. sebentar gitu. Dan itu bikin kepalanya pusing, Pusing, katanya gitu. pusing iya. Kalau misalnya tidur sebentar tuh pasti pusing. Tapi gangguan tidur tuh nggak cuma insomnia aja sih, banyak Iya ya. banyak banget. Salah satunya yang aku tahu adalah bapak aku sendiri baju ngorok. Oh iya, hampir semua bapak-bapak ngorok deh kayaknya. Ada aku juga Emak-emak biasanya. juga ngorok, Iya, banyak yang biasanya. ngorok. Aku kadang ngorok kalau kecapean Din. Nah iya kata mama aku juga kalau misalnya Iya, capek kalau itu capek banget atau aku posisi lehernya nggak pas gitu kan iya, bisa ngorok bisa juga. ngorok. Terus baju selain ngorok aku kalau misalnya kecapean itu aku akrobatik baju. Jadi itu kayak muter gitu. Tendang sana, nendang tendang sini. Terus selimutnya tuh udah pagi-pagi tuh udah kemana, udah entah gitu. Kalau aku gitu. Terus abis gitu selain akrobatik ini teman aku ada yang dia tuh kalau tidur tuh Giginya iya gemeter ya, geget-geget iya. gitu. Itu Kayak kayaknya saya juga kayaknya pernah deh Din. Kadang bangun tidur kayak bangun tidur kayak gigiku kok kayak habis geget-geget gitu ya. Mungkin juga pernah ya. Kita kan nggak pernah nggak nyadar kadang kalau lagi tidur itu. Iya. Selain itu juga ada baju yang tiba-tiba jalan itu loh pas tidur. Iya, sleepwalking itu itu serem. memang agak jarang sih tapi nggak banyak ya. Iya nggak banyak tapi ada kan yang gangguan itu. Ada dan itu bahaya. Bahaya ternyata dia tuh nggak berasa nggak baju nggak sadar gitu. Iya nggak sadar ya. Nggak sadar. Yang aku pernah tahu paling bahaya kalau misalnya dia itu udah misalnya nih buka kulkas sendiri terus nah kayak gitu minum nggak nyadar gitu. Makan minum nggak nyadar benar itu tuh sudah serem. Mending kalau cuma kayak gitu kalau menyakiti orang-orang di sekitarnya itu yang terus menakutkan. Iya terus tiba-tiba ntar dia mecahin barang apa gitu soalnya dia tidur namanya juga tidur kan baju. Atau dia buka pintu keluar rumah ada kendaraan lewat kan tuh bahaya banget. Iya itu tuh udah yang parah gitu. Tapi biasanya itu kan karena gangguan ya baju biasanya. Kalau misalnya ke dokter ntar ada terapi segala macam. Iya ada terapinya, ada obatnya. Ada obatnya. Ada juga yang sleep apnea itu. Iya itu apa maju? Berhenti napas beberapa itu juga detik kasihan mungkin ya banget. beberapa detik itu bahaya banget. Itu biasanya untuk orang-orang yang obesitas ketika tidur itu karena ada beberapa sumbatan di tenggorokannya atau di lehernya itu Jadi terlalu banyak. nafasnya itu nggak ini ya nggak lancar gitu kan? Terlalu banyak lemak atau apa gitu Iya loh, mohon maaf. ketutup ini. Terus
kalau napasnya berhenti kan berarti oksigen ke otak, ke organ tubuh yang lain juga kan berkurang jadinya. Dan itu bahaya banget. Kan kalau misalkan nafas kan juga ntar gimana Baju? Iya, fatal. Iya, fatal. Terus habis itu, itu. Berarti Baju. Mengigau juga ya. Itu gangguan tidur nggak sih, Din? Kalau misalnya ngigonya panjang, mungkin karena lagi jatuh cinta kadang kan nyebutin nama orang yang disukai. Ada aku Baju, dia kalau misalnya udah capek banget dia ngigo. Aku juga pernah ngigo, kata ibuku, kata suamiku juga. Anakku juga pernah ngigo, suamiku juga pernah ngigo. Jadi mungkin aku juga pernah ya Mbak. Almost semua orang kayaknya pernah ngigo dalam hidupnya. Cuma kan karena nggak sadar aja. Termasuk ngorok juga hampir semua orang ngigo. Nah kalau itu aku soalnya mama kadang-kadang suka bilang gitu Mbak. Soalnya tuh kamu capek banget gitu, semalam kamu ngorok gitu. Termasuk ngiler ya. Wah itu udah semua orang deh kayaknya. Itu bukan gangguan Mbak. Itu alamiah manusiawi, natural. Sampai bikin pulau di bantal kan, meninggalkan jejak gitu. Ya. Iya itu emang semua orang kalau itu mah. Hanya ada di drama-drama yang bangun tidur itu cantik. Masih ada lipstiknya, masih eyeliner. Astagfirullahaladzim. Terus rambutnya rapih, itu cuma ada di TV saja. Biasanya di film bangun aja. Tidur tuh rambutnya nggak rapi kayak singa ya, jegrak semua. Iya, pasti itu alamnya cewek nggak cowok sama aja. Betul. Tapi Mbak Jo, ada lagi gitu. Kalau misalnya tadi gangguan berarti sebaiknya tuh tidur berapa jam gitu? Ya kalau menurut para ahli sih biasanya umumnya antara usia 16 sampai 64 tahun itu normalnya 7 sampai 9. Sampai 9 jam. 7 sampai 9 jam. Ini minimal 7. Maksimal 9 jam. Itu tidur yang sehat. Tapi kalau aku pernah baca juga sama pernah dengar juga tidur yang sehat itu sebenarnya yang berkualitas itu tidur yang sehat itu tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu contohnya ketiduran, Din. Iya. Itu berkualitas banget meskipun nggak lama tapi deep sleep ya ketiduran itu benar-benar yang sampai nggak nyadar gitu. Itu bangun-bangun langsung fresh, langsung bisa menaklukkan dunia biasanya. Kayak I'm ready to conquer the world gitu. Kayak gitu. Kalau kurang tidur gimana? Itu kan berat banget ya kriterianya 7 sampai 9 jam. Enggak semua orang punya kesempatan untuk tidur sampai 9 jam. Betul, dan enggak semua orang bisa juga maju tidur segitu lama. Bisa-bisa malah bangun-bangun pusing palanya kebanyakan tidur. Kebanyakan. Kalau aku kurang tidur Mbak, misalnya aku cuma tidur 4 jam gitu ya atau kurang dari 4 jam pingsan. Kamu dikit-dikit pingsan deh. Enggak itu berlebihan. Tapi aku pusing gitu loh, kurang tidur tuh pusing, terus bete gitu, bawaannya lebih sensitif gitu-gitulah, cranky gitu. Kalau aku gitu kurang tidur. Kalau Mbak Juju? Kalau aku kurang tidur ngefly kayak terbang gitu rasanya gitu. Melayang gitu ya? Melayang, badannya ringan banget. Habis itu ya jatuh-jatuh juga pengen tidur. Gitu. Jadi memang, tapi aku mau bahas yang tadi itu Mbak Ju, tidur yang disarankan ya kan, yang sehat itu tuh 7 sampai 9 jam. Kan tadi kita juga sempat nyinggung nggak semua orang gitu bisa, termasuk aku gitu. Aku 7 jam itu udah cukup gitu. Biasanya 6 sampai 7 jam gitu. 6 sih, rata-rata tuh 6 Baju, rata-rata. Ada temanku yang tidur mulu kerjanya loh, Din. Suka sampai tak tarik-tarik pusing kakinya. Pusing loh itu. Pusing, aku juga kalau kebanyakan tidur pusing. Dia tidur jam 9 tuh udah tidur. Nanti sholat subuh jam 5, habis itu tidur lagi sampai jam 7, jam 8 tidur lagi. Panjang gitu. Rezekinya dia patok ayam kayak gitu. Nah, kalau aku tidur jam 9, jam setengah 3, jam 3 itu biasanya aku udah kebangun sendiri Mbak Jo. Kayak ya sholat tahajud ya. Enggak sih ya. Enggak sih, kadang-kadang tidur lagi kalau misalnya setannya banyak, tuh cuma bangun doang, masih jam 3, subuhnya masih jam 4 gitu. Kayak gitu, masih ntar jam 4 subuhnya tidur lagi, biasanya kayak gitu. Jadi 6 jam itu kayak udah otomatis di badan aku gitu Mbak Jo. Kadang-kadang enggak karena alarm juga. Kamu Yuju kurang ya? Kurang banget aku tidurnya, Din. Aku tuh tidur tuh tiap hari, hampir tiap hari tuh antara 4 sampai 5 jam aja.
hampir tiap hari. Tapi weekend biasanya aku tidur lagi tata main. Kadang siangnya tidur agak lama, bisa 2 jam sampai 3 jam bisa tidur gitu. Jadi yang harus dibalas tuh bukan dendam, Din, tapi tidur. Seperti dendam, rindu harus dibayar tuntas. Ada tuh. Tidur juga harus dibalas tuntas. Rindu Yang juga kurang rindu. Tidur juga harus dibayar dengan tuntas gitu, kebutuhan tidur kita, benar. Jangan gitu. sampai berhutang tidur, dibayar. Kemarin kurang tidur berarti hari ini harus tidur gitu. Nah, aku juga mau bahas yang apa, Mak? Baju itu bisa take nap sebentar. Iya, aku tipenya gitu. Iya, yang berkualitas 30 menit, yang 30 menit tidur. kayak power nap. Oke, istilahnya power nap. Itu aku bangun-bangun tuh ya kayak mampu Fresh menaklukkan dunia itu. Kalau aku cuma setengah jam doang, pusing kepala Barbie baju. Iya. Pusing udah nggak bisa gue. Terus aku tuh minimal tuh ya kalau misalnya nap itu ya 1 jam, 1,5 jam itu lah baju. Itu aku bisa. Itu gitu. suamiku juga nggak bisa tidur sebentar itu. Dia kalau tidur harus lama. Kalau sebentar doang dia pusing sama kayak kamu. Jadi napnya aku itu 1 sampai 1,5 jam gitu. Kalau aku kebalikannya, kayak sebentar ya, aku istirahat dulu 30 menit nggak apa-apa, antara 30 menit sampai 1 jam itu. Meskipun aku nggak tidur deep sleep, cuma rebahan, merem gitu aja nggak ngapa-ngapain, itu udah bikin aku seger, Din, bangun-bangun tuh. Kalau aku harus tidur beneran tidur aja, soalnya kalau misalnya nggak ngapa-ngapain tuh aku pikirannya kemana-mana sama aja gitu loh. Otak aku tuh selalu muter kemana-mana, ntar ini belum selesai, ntar aku harus ngerjain ini setelah ini, setelah karena ini kamu jenius kali nih. Enggak, Baju. Terus kadang-kadang juga mikirin, kemarin aku udah ngobrolin sama Mbak Juju, yang aku catat mau diobrolin selanjutnya apa ya? Kayak gitu-gitu loh. Kayak gitu-gitu loh, kayak muter aja gitu. Terus kadang-kadang, oh ya tadi ada WhatsApp yang belum dibalas gitu. Macem-macem gitu. Jadi emang harus tidur, makanya itu kenapa kalau misalnya 30 menit, itu tuh aku pusing gitu. WhatsApp itu memang nggak harus dibalas, Din. Kan perintahnya bacalah, bukan balaslah. Iya sih, masalahnya kalau orang tua murid yang WhatsApp nggak dibalas tuh ntar protes Baju gitu. Klien bisnis ya. Iya, bahasanya klien bisnis ya. Padahal mah orang tua murid aja. Dampaknya kurang tidur tuh apa sih, Baju? Ih, serem banget kalau bahas itu. Orang-orang yang kurang tidur gitu dan itu tuh kayak nampar gue banget gitu loh, Din, karena kan saya kan termasuk orang yang kurang tidur. Di situ kalau disebutin sih banyak jantung lah, terus abis gitu kegemukan lah, overweight, obes. Karena kalau nggak tidur kan craving biasanya, tahu bikin Indomie ya, malam-malam gitu, telurnya 2 lah, pakai nasi. Luar biasa. Gimana nggak gemuk? Belum ntar pengen ini tambahin sosis sama nugget. Iya. Dan nanti ada tukang mie tek-tek lewat, beli juga. Nah kan kalau kurang tidur gitu. Iya. Termasuk tahu-tahu bikin kopi gitu, kasih krim, kasih gula. Nah krim sama gulanya itu. Benar. Termasuk aku sih kalau itu, Baju. Aku juga bikin kopi. Itu bahayanya kurang tidur tuh bisa jantung. Katanya di situ ya kalau disebutin. Nah, ngomong kopi ya, Baju, kan kalau misalnya kurang tidur kan biasanya mereka tuh pengen terjaga terus kan gitu. Terus minum kopi. Nah, kopinya kafein itu ya kan kalau misalnya kebanyakan itu juga jadi penyakit gitu kan. Iya, dan kopi itu ketika kita konsumsi dalam jumlah yang cukup banyak itu juga membuat kerja ginjalnya lebih berat gitu kan. Nah itu bahaya juga. Nah kayak gitu-gitu. Kebanyakan. Dan secara alamiah tubuh kita itu didesain untuk tidur, Din. Betul. Untuk kita tidur. Masih tetap butuh tidur manusia. Dan kalau masih bekerja juga, masih makan juga, lambungnya nggak istirahat ya, otaknya nggak istirahat, itu yang bahaya. Benar banget. Kita udah tahu lah bahayanya, nggak usah dibahas deh. Serem ya, Baju. Tapi ngomong tadi bahayanya udah gitu. Orang-orang jenius, orang-orang sukses itu tidurnya itu juga kurang. Iya, kurang dari 7 jam bahkan. Kurang banget.
beberapa yang lebih parah tuh yang jenius-jenius ya. Untuk bener. yang sukses dulu deh, orang-orang sukses kayak macam sukses tuh dalam arti materinya banyak, kayak punya perusahaan, Elon Musk, Barack Obama, Donald Trump gitu, Bill Gates, orang-orang sukses itu yang kita sebut gitu ya, bukan crazy ritan yang kemarin ditangkap itu masuk sukses nggak sih? I don't know. Ya itu tuh rata-rata tidurnya 6-7 jam ya Mbak Jo. Ada yang 8 jam, Bill Gates 8 jam. Iya. Gitu. Jadi 6-8 jam. Donald Trump malah cuma 5 jam doang. Kadang kurang gitu. Dari 5 jam. Iya gitu. Jadi yang 9 jam itu tuh nggak ada. Jarang. Yang tadi kita baca itu nggak ada gitu. Mungkin ada. Terus apa yang jenius itu lebih yang parah. Yang jenius lebih parah. Orang-orang jenius itu lebih parah. 2 jenius jam ya itu siapa aja? Da Vinci. Leonardo da Vinci itu tidurnya cuma 2 jam. 2 jam per malam itu. Isaac Newton. Oh my god. Itu juga ilmuwan, fisikawan. Tidurnya itu 1-2 jam gitu ya Mbak Ju. Tapi kalau yang Isaac Newton ini dia misalnya seharian terjaga gitu selama 24 jam. Itu di hari selanjutnya itu tiduran juga 24 jam gitu tidurnya. Jadi tidurnya dibalas gitu, nggak cuma gitu. Rindu dan dendam aja yang dibalas. Iya sama seperti tadi ya Mbak Jo gitu. Jadi yang kita tadi bilang tentang rindu-rindu tadi tuh. Isaac Newton itu zaman dulu banget itu tuh sudah membayar hutang tidur ya Mbak Jo. Termasuk Napoleon Bonaparte itu juga dia tidurnya cuma 3 jaman aja semalam. Itu juga sama Isaac Newton kalau misalnya 24 jam terjaga ya ini. Hampir semua ilmuwan ya termasuk Nikola Tesla juga kurang dari 5 jam. Penemu itu ya. Tipe-tipe kepribadian arsitek aku ngelihatnya dia. Mereka orang-orang introvert yang mirip sama saya kayak gitu. Orangnya memang lebih senang melakukan sesuatu sendirian, ngulik sesuatu dan mengorbankan jam tidur itu kayak bukan mereka berkorban, tapi kan memang senang melakukan itu. Asik gitu nggak sih? Keasikan sendiri. Asik ngulik gitu. Iya, benar banget sih gitu. Dan itu kalau buat aku pusing. Soalnya langsung pusing ini. Aku kalau pusing tuh ini Din, mikirin utang Din. Aku pusing nggak punya duit Termasuk ilmuwan besar Thomas Alva Edison itu tidurnya cuma 4 jam aja satu malam, itu mirip kayak gue. 4 jam. Bayu Alva Edison tuh kalau misalnya di kampung aku nama toko listrik gitu loh. Toko listrik. Serius gitu. Gimana? Sama Edison belinya gitu. Keren banget ya. Kamu tinggal di mana sih Din? Di New York. Kampung. New York City. Jadi ini ada kaitannya dengan orang-orang yang kurang tidur itu ternyata mereka produktif. Bahkan para ilmuwan, para orang-orang sukses itu kurang tidur semua rata-rata. Iya, jadi bisa dikatakan kurang tidur itu ya produktif karena produktif gitu maksudnya. Karena mereka nggak terlalu banyak membuang waktu ya. Maksudnya bukan berarti tidur itu membuang waktu, tapi mereka punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan sesuatu selain tidur gitu. Benar. Maksudnya. Dan suka juga gitu loh. Ngelakuin itu tuh suka. Enjoy melakukan itu. Iya, betul. Karena memang nggak semua orang juga yang Baju bisa gitu tidur sebentar atau suka ngulik sampai lupa tidur gitu. Jadi yang kita bahas di sini tuh maksudnya adalah yang kurang tidur tuh berarti dia produktif seperti contoh ilmuwan tadi. Tapi ada yang kurang tidur kebanyakan begadang. Oh ya. Ngobrol ngalor ngidul sama teman-teman makan kacang. Iya, bisa ngopi-ngopi gitu. Gibah mungkin. Kok cantik sih? Biasanya bapak-bapak dong, Din. Oh iya. Yang ngeronda gitu kan. Oh iya sih. Tapi itu produktif ngeronda kan, kalau ada maling kan ketahuan. Aku pikirannya anak-anak zaman sekarang cewek-cewek yang ngopi-ngopi di luar itu loh, jadi kafe-kafe sampai malam-malam gitu ya. Iya, kadang unfaedah, kadang-kadang mah gitu. Tapi kalau misalnya mereka ada juga yang kan kita nggak tahu yang diomongin apa yang Baju, bisa jadi yang diomongin bisnis, bisa jadi. Kita harus berpikir positif ya. Gitu. Terus game. Nah, biasanya gamers itu tidurnya
kebalik. Jadi kayak vampir ya, tidur malam itu mereka aktif. Betul. Ya, malam ya siang buat tidur. Benar, siangnya yang buat tidur. Jadi para gamers itu, dan kita nggak bilang bahwa gamers itu nggak produktif. Gamers itu produktif, apalagi mereka yang menjadikan hobi gamesnya itu jadi konten, Nah, itu malah itu konten baju. Kalau misalnya konten. Kan Asian Games itu ada yang itu e-sport sekarang. Apaan itu? E-sport itu jadi ya sport, jadi main game online itu termasuk sport gitu. Iya. Jadi sekarang ada gitu loh yang kayak gitu-gitu dilombain gitu. Aku dulu kuliah kurang tidur gara apa? Main poker. Main kartu sama temen-temen. Terus tapi nggak pakai duit. Jadi dicoreng-coreng mukanya. Iya, dicoreng-coreng beneran pakai bedak. Iya, nggak pakai duit lah, membuat beli gorengan aja merasa mahal, main poker pakai duit. Terus tadi aku mau bilang selain gamers yang kebalik itu biasanya penyanyi, baju penyonyo. Oh ya, penyonyo ya. Penyonyo itu itu soalnya kan kalau misalnya manggung itu kan namanya superstar, itu kan bintang tamu tuh bisa ditaruh di belakang. Gitu. Dan kalau mereka tidur dulu nanti muka bantal. Iya, benar gitu. Mereka harus tetap on, tetap fresh, begitu manggung juga fresh. Iya gitu. Tapi kan itu produktif ya Mbak. Kerja mereka. Dan happy, seneng gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Kalau begadangnya cuma buat nonton TV, nonton film doang. Nah itu ya. Beda lagi Sih itu beda lagi. Tapi kalau dibilang tidur mengganggu kesehatan, yes, itu benar gitu. Tapi kembali juga ke kondisi tubuh masing-masing orang itu berbeda. Ya, terus kebutuhan, kegiatan orang dan masing-masing juga mungkin beda. Mereka yang kurang tidur tuh juga punya kebiasaan baik lainnya yang kita nggak tahu. Kayak misalnya mereka mungkin kurang tidur, tapi makannya ini bergizi, clean eating, mungkin juga kan. Terus juga mereka juga membayar hutang tidur dengan tuntas makanya dibalas hutangnya, dibalas. Jangan kayak WA tadi ya, dibaca doang, bukan dibalas. Yang baca doang tuh ini dibalas. Ya teman-teman, seru banget kita ngobrolin tentang tidur. Jangan kurang tidur ya. Iya, cukup tidurnya teman-teman. Ada satu lagi nih. Apaan? Bukan orang kaya kalau belum bisa menghasilkan uang sambil tidur. Iya, benar. Penting. Iya. Kalau misalnya kamu tidur belum uangnya itu nggak jalan gitu, itu belum kaya. Belum berarti. kaya. Iya. Oke, thank you so much for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.